Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hazana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang beriman, sudahkah kita menjadi orang-orang yang bertawakal? Pada dasarnya tawakal adalah bersandar pasrah kepada Allah dalam mencapai tujuan yang diinginkan dan menolak hal yang tidak disukai, disertai rasa percaya kepada Allah dan menjalani sebab-sebab yang diperbolehkan. Tawakal adalah suatu kewajiban yang harus diikhlaskan kepada Allah, karena tawakal itu termasuk ibadah yang paling utama dan kedudukan tauhid yang paling tinggi. Barang siapa bertawakal kepada selain Allah, maka dia pasti kecewa. Bertawakal kepada selain Allah ada dua macam. Pertama, bertawakal kepada selain Allah dalam hal-hal yang hanya Allah yang mampu untuk melakukan atau memberikannya. Seperti bertawakal kepada orang-orang yang soleh yang sudah mati dan segala sesuatu yang diibadahi dengan selain Allah dalam mengharapkan hal-hal yang diinginkan, seperti mengharapkan pertolongan, penjagaan, rezeki, atau syafaat, maka ini adalah syirik. Yang kedua, bertawakal kepada selain Allah dalam sebab-sebab yang nyata, seperti seorang yang bertawakal kepada pimpinan atau penguasa dalam hal-hal yang mereka memang diberi kemampuan oleh Allah, seperti rezeki, harta, menolak gangguan dan semisalnya, maka ini adalah suatu jenis dari syirik kecil. Ada yang berhukumnya boleh, yaitu yang dinamakan perwakilan, yaitu kita mewakilkan sebagian urusan kita kepada orang lain, tetapi kita tetap bertawakal pada Allah agar dia memudahkan urusan tersebut. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi tawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Para pendengar, Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada kaumnya Bani Israel untuk segera memasuki negeri yang suci yang telah ditentukan oleh Allah untuk mereka. Nabi Musa alaihissalam juga memerintahkan pada kaumnya agar mereka tidak berbalik kembali karena takut kepada Ja'barun, penguasa-penguasa yang zalim, melainkan meneruskan langkah mereka tanpa rasa gentar dan takut. Dan dua orang sahabat beliau mengingatkan agar senantiasa bertawakal kepada Allah dalam upaya mengalahkan mereka, serta senantiasa membenarkan janji Allah kepada mereka jika mereka beriman. Para pendengar, wajibnya bertawakal hanya kepada Allah semata. Bertawakal kepada Allah adalah syarat kesempurnaan iman yang wajib. Maka ketiadaan tawakal menunjukkan tidak sempurnanya keimanan kita. Bersandar kepada selain Allah dengan sepenuhnya bisa menjadikan seseorang terjatuh dalam syirik besar dan keimanannya menjadi hilang sama sekali. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka.
karenanya, dan kepada Rabb-lah mereka bertawakal. Para pendengar, pada ayat ini Allah menyebutkan 3 sifat agung dari orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Pertama, gemetar, takut hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hal tersebut menuntut adanya pelaksanaan terhadap perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, bertambah imannya saat mendengar firman-Nya. Yang ketiga, menyerahkan segala urusan kepada Allah dan bersandar pasrah hanya kepadanya. Kenapa kita diisyaratkan tawakal kepada Allah? Karena tawakal kepada Allah adalah sifat orang beriman. Iman bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan melaksanakan ketaatan dan bisa berkurang dengan sebab kemaksiatan. Iman kepada Allah menuntut adanya bertawakal kepadanya semata, termasuk sifat orang mukmin yaitu khusyuk dan tunduk merendahkan diri kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Hai Nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Para pendengar yang beriman, Imam Ibnul Qayyim berkata, yakni hanya Allah sajalah yang mencukupimu dan mencukupi para pengikutmu. Sehingga setelah itu kalian tidak butuh kepada seorang pun, maka semakin seorang itu ittiba mengikuti Rasul, maka akan semakin besar pula kemuliaan, kecukupan dan pertolongan dari Allah. Sebagaimana semakin seseorang itu mengikuti beliau, maka semakin dia mendapatkan hidayah, keberuntungan, dan keselamatan. Para pendengar yang budiman, Allah Ta'ala telah mengaitkan kebahagiaan dunia dan akhirat karena ittiba mengikuti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah menjadikan kesengsaraan di dunia dan akhirat karena menyelisihi Rasulullah, maka para pengikut beliau mendapatkan petunjuk, keamanan, keberuntungan, kemuliaan, kecukupan, pertolongan, kewalian, penguatan dan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Dan orang-orang yang menyelisihi beliau akan mendapatkan kehinaan, kerendahan, ketakutan, kesesatan, kekalahan, dan kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Hubungan antara ayat ini dengan bab tawakal, jika hanya Allah saja yang bisa mencukupi hambanya, maka wajib bertawakal hanya kepada Allah saja. Kapan saja seorang hamba berpaling hatinya kepada selain Allah, maka dia akan dipasrahkan kepada tempat dia berpaling, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Man ta'allaqa syai'an wakila ilaihi. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka dia diserahkan kepada hal tersebut. Para pendengar yang beriman, seorang muslim yang baik wajibnya bertawakal kepada Allah, karena hal tersebut merupakan jenis ibadah yang paling besar. Allah akan memberi kecukupan kepada orang yang bertawakal kepadanya. Mengingat Nabi Muhammad merupakan sebab pertolongan, menyisihi Nabi adalah sebab kekalahan dan kehinaan. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini memberikan
faedah bahwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya dan memudahkan urusannya, serta memberikan penjagaan kepadanya dari musuh. Walaupun ada gangguan tetapi tidak membahayakan. Karena Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan penghulunya orang-orang yang bertawakal, beliau juga terkena gangguan, akan tetapi tidak memberikan mudarat bahaya kepada beliau. Dapat diambil faedah dari ayat ini juga bahwa siapa saja yang bertawakal kepada selain Allah, maka dia akan dihinakan karena selain Allah tidak bisa mencukupinya. Maka barang siapa bertawakal kepada selain Allah, Allah akan meninggalkannya sehingga dia diserahkan kepada tempat bertawakalnya tersebut, dan maksudnya tidak akan tercapai serta dia semakin jauh dari Allah. Para pendengar yang budiman, semoga kita semua sebagai seorang muslim dan muslimah termasuk orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah. Karena bertawakal kepada Allah, niscaya kita akan dicukupkan keperluannya seperti yang tertera dalam At-Tolak, dalam Quran surah At-Tolak ayat 3. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga sedikit berbagi ilmu pada hari ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.